Dewa Naga Kehancuran. Pengkhianatan dan kedatangan kelompok lain. Sekte Cahaya Suci. Tubuh tetua keempat tampak menaksir cahaya. Sebagai anggota klan Su, ia tentu memiliki kedekatan terhadap unsur cahaya yang cukup tinggi. Menggunakan mode ini, kau pasti akan mati di tanganku. Secepat apapun kau berpindah tempat, tidak mungkin bisa menandingi kecepatanku. Ucap tetua keempat dengan nada dingin. Ia sangat yakin dengan kecepatannya, jika itu seseorang yang bukan dari klan Su, bahkan jika mereka mencapai tingkat kultivasi alam sage tahap ke-9, ia sangat yakin dapat mengimbanginya menggunakan kecepatan dalam beberapa waktu. Jie Yan yang ingin menggunakan semua kekuatannya untuk bertarung pun, tiba-tiba menaikkan sedikit alisnya. Ia menaikkan sudut bibirnya karena dapat melihat satu sosok yang bergerak dengan kecepatan yang sangat tinggi ke arah tetua keempat sambil memancarkan sedikit niat membunuh. Tebasan pembelah cahaya. Tetua keempat yang semula ingin bergerak, tiba-tiba terkejut dan buru-buru menghindari serangan yang diarahkan padanya oleh seseorang. Serak, jeres. Satu sosok wanita yang diselimuti oleh cahaya bercampur dengan kegelapan pun melewati tetua keempat dalam sekejap. Arggh. Tetua keempat berteriak keras saat lengan kirinya dipenggal ketika ia mencoba untuk menghindari serangan mendadak yang diarahkan kepadanya. Teriakan tetua keempat membuat banyak tetua yang tidak jauh dari tempat itu terkejut dan langsing melihat ke arah teriakan. Semua dari tetua, anggota Sekte Cahaya Suci yang melihat kejadian itu langsung marah. Bahkan untuk Master dan Tetua Agung Sekte Cahaya Suci yang sedang melawan para tetua klan naga memasang wajah yang sangat gelap karena tidak menyangka bahwa pengkhianat akan bergerak saat perang telah pecah. Jie Yan tentu kenal dengan wanita yang menyerang tetua keempat secara tiba-tiba. Wanita tersebut tidak lain adalah Su Mei, guru sementara Yue. Ia ingat bahwa Su Mei mengatakan bahwa dia tidak berminat sama sekali untuk membantu Sekte Cahaya Suci karena dia juga memiliki dendam tertentu sehingga setuju bergabung dan menjadi anggota Sekte Cahaya Suci. Seni rahasia, lubang teleportasi pemecah ruang. Zep. Jie Yan tidak membuang kesempatan emas yang diberikan oleh Su Mei saat tetua keempat sedang keadaan kesakitan menahan luka ketika lengannya dipenggal. Su Mei sialan. Dasar pengkhianat. Kau akan. Saat tetua keempat mencoba untuk menyerang Su Mei, wajahnya memucat saat merasakan seseorang muncul di belakangnya. Ia tidak mampu merespon lagi karena sebelumnya ia dikuasai oleh amarah sehingga kewaspadaannya menurun terhadap daerah sekitarnya. Seni rahasia, bila pemisah ruang. Seraing. Jie Yan muncul di depan tetua keempat dengan posisi sedikit berjongkok dengan kuda-kuda selesai mengayunkan pedangnya. Serak. Tubuh tetua keempat terbelah dari sekitar leher mencapai pinggangnya karena posisi pedang Jie Yan sedikit miring. Aku tidak menyangka bahwa kau akan menyerangnya di saat dia merasa sangat percaya diri melawanku. Ucap Jie Yan saat menatap ke arah Su Mei. Cepat atau lambat mereka akan menusukku dari belakang. Daripada menunggu hal itu, lebih baik untuk menyerang di saat seperti ini. Balas Su Mei acuh tak acuh. Jie Yan hanya mengangguk kecil lalu melempar sebuah giok tertentu yang digunakan untuk merekam suara seseorang. Ketika Su Mei menangkap giok perekam tersebut, ia sangat paham apa yang terjadi. Ini adalah pesan Yue untuknya. Su Mei bajingan. Apa yang kau lakukan? Master Sekte Cahaya Suci meruang dari tempat yang cukup jauh. Ia mencoba untuk menyerang ke arah Su Mei tetapi dihadang oleh 4 tetua klan naga.
Kau masih mengkhawatirkan hal lainnya saat menghadapi kami berempat. Kau sungguh menganggap dirimu tinggi, Master Sekte Cahaya Suci. Ucap Tetua Naga Emas saat mengayunkan cakarnya yang berwarna emas. Bilah emas. Seraing. Sial. Master Sekte Cahaya Suci pun langsung menyilangkan kedua lengannya karena tidak sempat lagi menggunakan teknik bertahan. Serak. Master Sekte Cahaya Suci merasakan sakit luar biasa. Walaupun lukanya tidak dalam, tekanan yang dihasilkan sangatlah mengerikan yang membuatnya langsung terpental ke tempat yang sangat jauh. Bom! Ledakan cahaya terjadi di tempat yang sangat jauh saat tubuh Master Sekte Cahaya Suci menabrak bangunan besar lalu menciptakan kawah di tempatnya terjatuh. Tep! Tetua Naga Bumi dan Besi pun menyentuh permukaan tanah lalu mengaliri ki dan konsep dalam jumlah yang cukup besar ke dalam tanah. Kandang Besi. Rawa Bumi. Master Sekte Cahaya Suci langsung dipenjara di kandang besi lalu dengan kemampuan Tetua Naga Bumi, kandang besi itu langsung ditenggelamkan ke tempat yang sangat jauh ke dalam tanah. Jika Master Sekte Cahaya Suci tidak bisa keluar dalam waktu 5 menit, dia pasti akan kehabisan nafas di dalam tanah. Saudaraku, Tetua Agung Sekte Cahaya Suci yang menatap itu pun sangat marah. Semula ia ingin meledak ketika tetua keempat dibunuh oleh Sumei dan menahannya, kini nyawa Master Sekte Cahaya Suci terancam oleh para naga. Tetapi, walaupun Tetua Agung Sekte Cahaya Suci sangat marah, ia sangat mewaspadai daerah sekitarnya dan tidak mau ceroboh. Ia belajar dari pengalaman karena merasa bahwa para naga lebih licik daripada yang ia bayangkan. Kau tidak akan kemana-mana, Tetua Agung Sekte Cahaya Suci. Tetua Naga Cahaya berkata dengan nada datar, bisa dikatakan, hanya dirinya yang bisa menyaingi kecepatan para anggota klan Su di tingkat yang sama. Sialan. Tetua Agung Sekte Cahaya Suci tahu bahwa tidak lama lagi Sekte Cahaya Suci akan musnah di tangan para naga. Ia mengutuk organisasi Sein Langit karena belum tiba juga. Bahkan dengan anggota Sekte Cahaya Suci yang melawan para naga 2 lawan 1 tidak mendapatkan keuntungan sama sekali. Ketika para naga memiliki kesempatan, mereka akan langsung merobek musuh secara langsung tanpa memberinya perlawanan. Walaupun masih 4 menit perang berlangsung, sudah lebih dari 200 anggota Sekte Cahaya Suci tewas sementara korban di pasukan klan naga yang jatuh tidak mencapai angka 30. Sumei telah mendengarkan kata-kata dari muridnya itu dan tahu kondisinya seperti apa. Ia hanya menghela nafas dan menatap ke arah tertentu, mereka telah tiba. Jie Yan yang mendengar kata-kata Sumei pun menatap ke arah tempat tertentu. Kelompok yang tidak kalah dengan milik Sekte Cahaya Suci pun mendekat dipimpin oleh beberapa sosok kuat yang dapat menyaingi kekuatan dari Master dan Tetua Agung Sekte Cahaya Suci. Organisasi Sein Langit. Ucap Jie Yan dengan nada sedikit dingin. Karena mereka telah datang, ia tentu tidak akan melepaskan mereka dengan mudah. Hentikan perang ini. Su Hong yang telah tiba bersama dengan semua tetua serta anggota kuat lainnya pun berteriak keras. Pertarungan terhenti dalam sekejap tetapi itu langsung berlanjut kembali karena para naga menyerang lagi tanpa memperdulikan teriakan Su Hong. Wajah Su Hong gelap dan ia tahu bahwa ketika pertempuran berhenti untuk sejenak, para naga menyerang kembali lebih dulu. Jika kalian para naga tidak mau berbicara baik-baik, maka kami organisasi Sein Langit akan memusnahkan kalian di sini. Ucap Su Hong dingin. Di tempat lainnya,
Saat ini terlihat Disu bersama dengan hampir 100 anggota klan naga yang memiliki kekuatan rata-rata tingkat alam sage tahap ke-7 dan beberapa dari mereka tingkat alam sage tahap ke-8. Berhenti di tempat Bai Yuchen. Ketika kelompok dari Kekaisaran Han mendekat, Disu langsung memberi peringatan. Bai Yuchen berhenti di tempat dan memasang wajah gelap ketika melihat ke arah Disu. Tetapi ia tersenyum kecil karena ini juga merupakan waktunya untuk mengurangi kekuatan klan naga saat lokasi perang masih cukup jauh. Hanya dengan dirimu. Kau menganggap dirimu terlalu tinggi, Disu. Bai Yuchen mencibir saat kekuatannya meledak. Disu tahu bahwa Bai Yuchen lebih kuat darinya. Tetapi ia tetap mengambil tugas karena tidak mau mengecewakan Raja Naga. Bai Yuchen, kenapa kau muncul di sini? Tampaknya ini adalah kesempatan emas bagiku. Aku mendengar bahwa Kaisar Han dan Han Zhangwang mencoba menghancurkan Sekte Istana Salju. Lebih baik mengurangi kekuatan Kekaisaran Han di sini sekarang juga. Suara seseorang menggema di langit dan wajah Bai Yuchen gelap seketika. Ia langsung melihat ke arah tertentu dan menemukan sebuah tombak yang sedang bergerak dan di atasnya terlihat sosok menggunakan topi bambu kerucut. Sosok tersebut tentu tidak lain adalah Guan Yu dan di sebelahnya, terlihat sosok serigala setinggi 6 meter dengan seorang pria di bahunya sedang berdiri. Changlan, serahkan dia kepadaku. Awalnya aku hanya ingin menonton. Tetapi karena seseorang yang terkait dengan Kekaisaran Han datang, maka aku akan ikut dalam pesta. Ucap Guan Yu saat tombak yang pijak sebelumnya langsung muncul di tangan kanannya lalu mengayunkannya ke arah Bai Yuchen. Kemarahan naga. Niat tombak yang membentuk proyeksi naga timur pun langsung meraung keras dan melesat ke arah Bai Yuchen. Bajingan. Bai Yuchen tahu betapa kuatnya sedangan itu dan langsung menyerang balik. Sementara Disu, ia memberi perintah kepada semua bawahannya untuk membereskan semua musuh. Ia tidak peduli dengan Guan Yu sama sekali karena ia tentu tahu siapa Guan Yu dan kenapa dia berselisih dengan Kekaisaran Han. Untuk Changlan, ia hanya diam dan melirik sekilas ke arah Guan Yu lalu terus bergerak ke medan perang sebenarnya. Episode sebelumnya. Perang dimulai. Episode berikutnya. Campur tangan organisasi Sein Langit. Sekte Cahaya Suci. Perang terus berlanjut, pasukan yang dipimpin oleh Zhu Hong pun ingin bertindak karena merasa pertarungan tidak harus dilanjutkan. Wajah Zhu Hong gelap saat ini. Sebagai salah satu pengelola tertinggi organisasi Sein Langit yang bertujuan untuk menyeimbangkan benua Sein, ia tentu tidak mentolerir apa yang dilakukan oleh klan naga. Organisasi Sein Langit tentu memiliki pemikiran tertentu kenapa saat ini mereka tidak ingin ada kekuatan besar yang jatuh. Dan itu dikarenakan tempat yang dijaga oleh klan Lin. Selain dari itu, masih ada satu tempat lagi yang dijaga oleh klan Xiao. Tampaknya kalian klan naga tidak ingin berhenti. Jika seperti itu, maka kami organisasi Sein Langit akan bertindak. Bunuh semua anggota klan naga. Perintah Zhu Hong dengan nada yang sangat dingin. Wush. Semua pasukan yang dibawa oleh organisasi Sein Langit bergerak. Meskipun jumlah mereka tidak mencapai angka ribuan, mereka semua adalah elit, dan ada dua tetua langit yang sangat kuat. Salah satunya adalah Zhu Hong dan satu lagi adalah kultivator yang berasal dari klan Yao. Mereka berdua tumbuh di organisasi Sein Langit sehingga mereka setia terhadap organisasi. Kau ingin menentang perintah Raja Naga. Kau tidak layak sama sekali.
Tetua naga emas pun muncul tepat di depan Su Hong lalu menyerangnya sekuat tenaga. Su Hong sangat marah saat ini. Tubuhnya pun diselimuti oleh petir emas lalu menyerang ke arah tetua naga emas. Pertarungan keduanya tidak bisa dihindari lagi. Setelah itu pun, tetua naga kayu membantu tetua naga emas, sementara untuk tetua naga bumi dan besi, keduanya melawan tetua langit kuat lainnya yaitu anggota klan Yao. Jie Yan menatap semua pertempuran itu dengan tatapan dingin. Ia tentu tidak akan membiarkan organisasi Sein Langit berbuat sesukanya. Tetapi, prioritas utamanya saat ini adalah menghabisi Sekte Cahaya Suci. Tiba-tiba saja, guncangan hebat terjadi. Cahaya menyilaukan memancar dari ke dalam tanah. Untuk tetua naga kayu, bumi, besi dan emas, mereka tahu apa yang sedang terjadi. Tetapi mereka saat ini sedang sibuk melawan organisasi Sein Langit. Dan juga, tampaknya Jie Yan tidak keberatan mereka mengganti lawan sehingga para tetua klan naga tersebut hanya terus melanjutkan pertempuran. Duar. Pilar cahaya meledak dari dalam tanah, tentu kekuatan itu berasal dari Master Sekte Cahaya Suci yang melepaskan diri dari teknik yang membuatnya dikunci di dalam tanah. Arreggggh. Teriakan beberapa kultivator terdengar saat Xia Yuer membunuh mereka semua. Karena tidak puas, ia pun langsung bergerak ke tempat lain. Jie Yan menatap itu dengan sekilas lalu melihat ke arah pilar cahaya yang menembus mencapai awan. Kekuatan yang terpancar sangatlah kuat karena tercampur dengan konsep cahaya. Sudah kuduga bahwa Master Sekte Cahaya Suci tidak akan semudah itu dikalahkan. Su Mei yang berada di dekat Jie Yan berkata dengan nada sedikit muram. Jie Yan setuju dengan apa yang dikatakan oleh Su Mei. Bahkan dirinya sendiri bahkan tidak bisa bertahan dalam 5 putaran melawan Master Sekte Cahaya Suci. Bahkan jika dirinya melakukan fusi dengan Xia Yuer, tidak ada jaminan untuk menang sama sekali karena mereka berdua bukan pengguna konsep. Jika itu hanya kultivator tingkat alam sage tahap ke-9 biasa, Jie Yan masih memiliki keyakinan menang jika melakukan fusi dengan Xia Yuer. Tetapi untuk seseorang sekaliber Master Sekte Cahaya Suci, mustahil menang tanpa menggunakan konsep. Master Sekte Cahaya Suci perlahan melayang di pilar cahaya tersebut sambil terengah-engah. Ia hampir saja tewas di bawah tekanan gabungan dari beberapa tetua klan naga. Namun ketika melihat organisasi Sein Langit yang telah datang, Master Sekte Cahaya Suci tersenyum kejam. Tatapannya tertuju pada Jie Yan dan Su Mei karena targetnya tentu saja keduanya. Kalian berdua akan mati hari ini karena telah menantang Sekte Cahaya Suci. Teriak Master Sekte Cahaya Suci dan langsung melesat dengan kecepatan tertingginya yaitu menggunakan elemen cahaya ke arah Jie Yan dan Su Mei. Zep. Tiba-tiba saja, Su Mei bergerak dengan kecepatan tinggi juga. Tetapi ia cukup berbeda karena ia juga memiliki elemen kegelapan yang membuatnya sangat tidak wajar karena memiliki dua elemen yang saling berlawanan. Tampaknya kau ingin mati lebih dulu, Su Mei. Matilah karena kau mengkhianati Sekte Cahaya Suci dan klan Su. Teriak Master Sekte Cahaya Suci saat ia mengayunkan pedang yang ada di tangannya. Su Mei tidak menjawab dan langsung mengayunkan pedangnya juga sekuat tenaga yang ia bisa. Terang! Bush! Ketika keduanya bentrok, daerah yang cukup luas meledak. Ini adalah kekayaan tingkat alam sage tahap ke-9 yang bisa mempengaruhi alam itu sendiri. Bahkan untuk para kultivator yang ada di sekitar tempat tersebut langsung terhempas ke tempat yang sangat jauh.
Jie Yan bertahan di tempat ketika menyaksikan itu. Ia tidak terlalu terkejut dengan efek yang dihasilkan karena para tetua klan naga juga mampu melakukan sesuatu seperti itu jika bentrok dengan musuh tingkat kultivasi yang sama. Teleportasi. Mengambil kesempatan, Jie Yan langsung menghilang dalam sekejap dan muncul di belakang Master Sekte Cahaya Suci yang masih terus saling menekan dengan Sumei. Seni rahasia, bila pemisah ruang. Dengan menggunakan segenap kekuatannya, Jie Yan mengayunkan pedang menggunakan kedua tangannya. Itu pasti lebih kuat daripada serangan pedang satu tangan. Bocah tidak tahu diri. Kau tidak akan pernah bisa melawan kultivator dua tahap lebih tinggi darimu, apalagi kau bukan pengguna konsep. Ucap Master Sekte Cahaya Suci dingin saat ia menepis pedang Sumei dan sekaligus mengayunkannya ke arah belakang dengan cara memutar tubuhnya. Terang! Bush! Jie Yan tidak terkejut bahwa Master Sekte Cahaya Suci mampu bereaksi. Mati bocah! Master Sekte Cahaya Suci langsung mengibaskan lengan kirinya ke arah Jie Yan. Ledakan cahaya. Teleportasi. Zep. Jie Yan buru-buru berpindah tempat dan serangan yang dilancarkan oleh Master Sekte Cahaya Suci langsung meledak di tempat yang cukup jauh. Duar. Awan jamur berwarna putih terlihat dengan jelas yang membuat banyak kultivator bergetar keras karena merasa bahwa mereka akan tewas jika menerima serangan secara langsung. Sumei yang dekat dengan Master Sekte Cahaya Suci pun langsung membuat gerakannya juga. Ia mengarahkan lengan kirinya ke Master Sekte Cahaya Suci. Penjara hitam. Di sekitar Master Sekte Cahaya Suci, kegelapan perlahan muncul membentuk ruang berwarna hitam. Kau masih menggunakan kekuatan menjijikkan ini. Aku sudah mengampunimu di masa lalu. Tetapi tampaknya kau tidak mengindahkan kesempatan yang aku berikan. Ucap Master Sekte Cahaya Suci saat dari tubuhnya ki dan konsep perlahan memancar. Mengampuniku. Wajah Sumei menjadi lebih gelap ketika mendengarnya. Sedari awal, ia memang tampak menyerah terhadap klan Su ketika Master Sekte Cahaya Suci yang merupakan patriark klan Su menghabisi orang tuanya. Jika bukan karena permintaan ayah dan ibunya, ia pasti akan bertarung dengan gila-gilaan melawan semua klan Su meskipun hasil akhirnya adalah kematian. Siapa yang ingin tunduk terhadap pembunuh ayah dan ibunya hanya karena ayahnya adalah orang luar yang menggunakan kekuatan kegelapan bawaan dari garis darah? Kau terlalu banyak berbicara, Master Sekte Cahaya Suci. Jie Yan kembali muncul di dekat Master Sekte Cahaya Suci lalu mengayunkan pedangnya sekali lagi sekuat tenaga. Seni rahasia, teleportasi bilah kekacauan. Seraing. Master Sekte Cahaya Suci yang menatap bilah yang sangat banyak dari berbagai arah pun memasang wajah semakin dingin. Penghakiman Cahaya Surgawi. Episode sebelumnya. Pengkhianatan dan kedatangan kelompok lain. Episode berikutnya. Kedatangan Changlan. Sekte Cahaya Suci. Penghakiman Cahaya Surgawi. Di saat bilah-bilah yang cukup kuat bergerak dari segala arah ke arahnya, Master Sekte Cahaya Suci yang saat ini dikekang oleh teknik Sumei tidak memiliki pilihan lain selain dari menggunakan salah satu teknik terkuat warisan dari klan Su. Ki dan konsep dalam jumlah yang sangat besar tampak meledak dari tubuh Master Sekte Cahaya Suci. Itu langsung ditembakkan ke arah langit dalam waktu sepersekian detik. Setelah mencapai titik tertentu, ketika bergesekan dengan udara, itu langsung menghasilkan api. Dan seterusnya itu, cahaya yang bercampur dengan api pun meledak ke arah bawah layaknya sebuah pilar cahaya raksasa yang menambah daya hancurnya ketika diselimuti oleh api.
Mata Jieyan menatap ke arah langit dengan tatapan tertegun karena kemunculan pilar cahaya raksasa tersebut sangatlah cepat, sama cepatnya dengan kecepatan milik Master Sekte Cahaya Suci. Bahkan untuk semua yang ada di sana terkejut dan merasa bahwa Master Sekte Cahaya Suci telah gila karena menggunakan teknik skala besar yang bahkan mungkin membunuh banyak anggota Sekte Cahaya Suci. Sebelum pilar cahaya yang hampir menutupi setengah dari wilayah Sekte Cahaya Suci mencapai bawah, teknik Jieyan tampak langsung dihancurkan di bawah tekanan. Pengorbanan diperlukan demi mencapai kemenangan, ucap Master Sekte Cahaya Suci dingin. Ketika semua yang ada di medan perang bersiap-siap untuk bertahan, satu sosok setinggi 6 meter terlihat muncul tepat di bawah pilar cahaya tersebut sambil mengayunkan pedang yang cukup besar di tangannya layaknya seorang samurai. Pedang besar itu telah diselimuti oleh kabut hitam yang sangat pekat yang merembes dari tubuh sosok tersebut. Seni kegelapan, tebasan pembunuh kegelapan. Sraing. Jeres. Pilar cahaya raksasa tersebut terbelah dua dalam sekejap yang membuat semua mata menatap adegan tersebut dengan tatapan sangat terkejut. Duar. Duar. Dua pilar cahaya yang dibelah menjadi dua meledak di dua sisi yang berbeda yang mengakibatkan gelombang kejut cahaya lalu menghempaskan semua yang ada di sana. Master Sekte Cahaya Suci memasang wajah muram saat ia menyilangkan kedua lengannya di depan wajahnya untuk menahan gelombang kejut ledakan yang terjadi. Tidak hanya untuk Master Sekte Cahaya Suci, semua yang ada di sana juga melakukan hal yang sama karena efek ledakan itu saja bisa melukai tubuh. Siapa itu? Siapa yang bisa membelah teknik milik saudaraku? Kekuatan seperti itu hanya bisa dihasilkan oleh seseorang yang memiliki kekuatan tingkat alam sage tahap ke-9 puncak. Tetua Agung Sekte Cahaya Suci berkata dengan wajah muram saat bertahan dari gelombang kejut tersebut. Bahkan para tetua klan naga tahu bahwa mereka memang bisa meledakkan teknik tersebut walaupun harus menggunakan cukup banyak kekuatan. Yang artinya, siapapun yang baru saja tiba, dia pasti memiliki kekuatan yang sangat besar. Hal ini juga telah dipikirkan oleh Zhu Hong dan beberapa tetua langit. Untuk Jieyan, walaupun gelombang kejut menerjang ke arahnya juga, ia menggunakan kekuatan teleportasi untuk melapisi seluruh tubuhnya sehingga gelombang kejut tersebut tampak hanya melewatinya. Tatapannya masih tertuju pada udara, ia telah menggunakan mata raja miliknya dan ia tidak bisa tidak tersenyum ketika melihat siapa pendatang baru. Ketika ledakan tersebut telah mereda sepenuhnya, masih banyak pasukan di medan perang terluka walaupun tidak terlalu parah. Mereka semua adalah kultivator dan anggota klan naga yang memiliki kultivasi di bawah tingkat alam sage tahap ke-6. Tatapan semua kultivator tertuju pada satu sosok yang melayang di udara. Tidak lama kemudian, satu sosok lagi muncul di sebelahnya. Bukankah itu? Ya, tidak salah lagi. Bintang yang sedang naik daun, sang pengendali wayang bencana, Master Bela Diri peringkat 22, Changlan. Para kultivator dari anggota Sekte Cahaya Suci berkata dengan nada gembira karena Changlan merupakan bagian dari Master Bela Diri. Sementara untuk para anggota klan naga, mereka merasa bahwa ancaman baru telah tiba. Zhu Hong yang menatap kedatangan Changlan mengerutkan keningnya. Ia awalnya merasa bahwa bala bantuan telah tiba. Tetapi, mengapa Changlan menghancurkan teknik milik Master Sekte Cahaya Suci? Changlan. Master Sekte Cahaya Suci berkata dengan nada yang sangat tinggi. Ia sangat yakin bahwa akan banyak anggota klan naga yang jatuh jika tekniknya tidak dihancurkan.
Sementara kerugian di pijaknya pasti lebih kecil karena kebanyakan anggota Sekte Cahaya Suci adalah pengguna elemen cahaya sehingga mereka masih dapat menetralisir sebagian besar serangannya. "Jangan berhenti!" teriak salah satu anggota klan naga. Ketika teriakan tersebut terdengar, para anggota klan naga langsung menyerang secara spontan ke arah musuh masing-masing. Para anggota Sekte Cahaya Suci yang menatap itu tentu bereaksi secara langsung. Beberapa dari mereka yang tidak siap dihabisi oleh para anggota klan naga. "Changlan, katakan apa tujuanmu datang ke sini?" Master Sekte Cahaya Suci tentu saja merasa bahwa ada sesuatu yang salah ketika Changlan menghentikan serangannya. Lagi pula, ia tahu dengan jelas sekuat apa Changlan karena dia adalah pengendali wayang yang sangat kuat. Menurut Master Sekte Cahaya Suci, Changlan memang memiliki kekuatan normal untuk kultivator setingkat alam sage tahap ke-8, tetapi wayang milik Changlan adalah sesuatu yang lain. Tidak ada yang berani mengklaim di benua Sein bahwa mereka dapat menghancurkan wayang milik Changlan. Untuk menghadapi sesuatu seorang itu, bahkan kultivator puncak di benua Sein akan enggan melawan Changlan. "Tujuanku?" tanya Changlan dengan alis sedikit terangkat. "Bukankah sudah jelas bahwa aku baru saja menghentikan seranganmu?" Changlan merasa bahwa IQ Master Sekte Cahaya Suci tidak setinggi yang ia bayangkan. Menatap wajah Changlan yang tampak seperti melihatnya layaknya manusia idiot, Master Sekte Cahaya Suci semakin marah. Tetapi ia mencoba mengabaikannya dan menatap kembali ke arah Jie Yan yang hanya melayang di udara. Tanpa berbicara sepatah kata pun, Master Sekte Cahaya Suci langsung bergerak dengan kecepatan tertingginya ke tempat Jie Yan berada. Menatap hal itu, Changlan langsung memasang wajah dingin. Ia pun mengendalikan wayang miliknya. Di depan wayang serigala iblis surgawi, portal hitam muncul seketika dan dia pun masuk ke dalam. Setelah itu, wayang milik Changlan muncul di jalur tempat Master Sekte Cahaya Suci bergerak. Ketika wayang tersebut muncul, ia pun langsung mengayunkan pedang besar di tangannya ke arah Master Sekte Cahaya Suci. Tebasan kegelapan. Changlan bergumam kecil dan di saat itu juga, serangan yang dilancarkan oleh wayang serigala iblis surgawi membentuk bilah hitam yang melesat ke arah Master Sekte Cahaya Suci. "Bajingan!" Master Sekte Cahaya Suci berteriak marah sambil mengayunkan pedangnya sekuat tenaga ke arah bilah hitam tersebut. Tebasan cahaya. Sraing. Blar. Ki hitam dan putih meledak ke segala arah ketika Master Sekte Cahaya Suci berhasil mengundurkan teknik Changlan. Dek. Wayang serigala iblis surgawi pun muncul dalam sekejap di dalam Master Sekte Cahaya Suci sambil mengayunkan cakarnya yang telah dilapisi oleh uap hitam. Cakar kegelapan. Sial. Master Sekte Cahaya Suci mengutuk Changlan ketika ia mengangkat pedangnya untuk bertahan. Sraing. Krang. Ketika menahan serangan tersebut, Master Sekte Cahaya Suci merasakan berat yang luar biasa. Ia pun langsung dihempaskan ke tempat yang cukup jauh karena memang sedari awal, wayang milik Changlan telah dikatakan memiliki kekuatan dan pertahanan tubuh tertinggi yang pernah ada di benua Sein bahkan melampaui para anggota klan naga. Untuk Zhu Hong, ketika menatap hal itu, amarahnya semakin menjadi karena tidak menyangka bahwa Changlan akan menyerang Master Sekte Cahaya Suci. Tidak hanya para master bela diri dalam jumlah yang sedikit yang datang. Dan yang terkuat datang ke tempat itu mencoba untuk melawan mereka. Saat ini, ia hanya bisa memikirkan bahwa master bela diri tidak diperlukan lagi di benua Sein karena mereka sama sekali tidak bisa dipercaya.
Episode sebelumnya. Campur tangan organisasi Sein Langit. Episode berikutnya. Fusi. Sekte Cahaya Suci. Apa yang terjadi? Kenapa Changlan menyerang Master Sekte? Bukankah mereka sama-sama Master bela diri benua Sein? Kali ini tetua langit organisasi Sein Langit juga berada di sini. Para anggota Sekte Cahaya Suci yang menatap kejadian itu memasang wajah marah dan berdiskusi satu sama lainnya. Mereka semua sangat ingin membantu Master Sekte Cahaya Suci tetapi tidak ada yang bisa mendekat karena para anggota klan naga tidak memberikan jalan kepada satupun dari mereka. Changlan sialan. Aku akan mengeluarkanmu dari daftar Master bela diri. Teriak Zhu Hong sekuat tenaga saat sedang melawan para tetua klan naga. Changlan melirik ke arah Zhu Hong sejenak lalu langsung mengalihkan pandangannya. Ia pun muncul tepat di sebelah Jie Yan. Walaupun rupa Jie Yan berbeda sedikit, ia langsung mengenali seperti apa temperamen tuan mudanya. Lagi pula, Xia Yuer juga berada di dekat Jie Yan. Sosok Xia Yuer tentu pasti langsung menunjukkan identitas Jie Yan. Tuan muda. Changlan berbicara dengan nada hormat kepada Jie Yan. Sebelum Jie Yan berbicara, Xia Yuer yang telah selesai menghabisi beberapa anggota Sekte Cahaya Suci yang kuat pun tiba di samping Jie Yan dan berbicara. Oh, bukankah kau pria jelek waktu itu? Aku tidak menyangka bahwa kau sedikit bertambah kuat. Changlan sedikit terdiam ketika mendengar kata-kata Xia Yuer. Ia hanya bisa tersenyum canggung karena tahu bahwa jika ia berbicara, maka mulut Xia Yuer akan berbicara hal lainnya yang bisa membuat siapa saja menjadi gila. Tuan muda, apakah Anda berniat memusnahkan Sekte Cahaya Suci? Jika ya, aku akan dengan senang hati membantu. Ucap Changlan saat menatap ke arah tertentu dan melihat Master Sekte Cahaya Suci yang perlahan melayang ke udara. Ya, bereskan beberapa tetua secepat mungkin. Untuk Master Sekte Cahaya Suci, serahkan dia kepadaku. Perintah Jie Yan karena ia ingin melawan pemimpin musuh. Baik. Bagaimana dengan organisasi Sein Langit? Tanya Changlan. Jika mereka menghalangi, bereskan mereka. Tetapi prioritas utama adalah Sekte Cahaya Suci. Balas Jie Yan. Baik. Changlan tidak menunda lagi, ia pun langsung mengendalikan wayang miliknya untuk menyerang para anggota Sekte Cahaya Suci. Su Mei yang tidak jauh dari Jie Yan juga mendengar percakapan keduanya. Ia menatap Jie Yan untuk sesaat lalu bergerak ke arah tertentu untuk menghabisi seseorang, yaitu Tetua Agung Sekte Cahaya Suci. Changlan sialan. Ternyata dia memiliki hubungan dengan bocah itu. Master Sekte Cahaya Suci berkata dengan nada marah, ia sangat ingin menghabisi Changlan. Dan ketika ia melihat bahwa Changlan membantai banyak anggota Sekte Cahaya Suci, ia semakin marah. Bahkan Zhu Hong saat ini sangat ingin menghabisi Changlan. Tetapi ia selalu ditahan oleh banyak tetua klan naga. Teleportasi. Jie Yan muncul di dekat Master Sekte Cahaya Suci. Di bahunya, Xia Yuer tampak melipat tangan. Roh peri mungil tersebut tidak bisa menahan senyum di wajahnya saat ini karena ia tentu ingin mencoba melawan seseorang sekuat Master Sekte Cahaya Suci yang diakui sebagai salah satu yang terkuat di benua Sein. Sebelum Master Sekte Cahaya Suci berbicara ataupun melakukan gerakan, sosok perlahan-lahan muncul di sebelah Jie Yan. Sosok tersebut tidak lain adalah Xiao Zia. Alasan mengapa Jie Yan ingin melawannya sendirian tentu karena saran dari Xiao Zia. Mata Master Sekte Cahaya Suci menyusut tajam ketika melihat ke arah Xiao Zia.
Ia juga melirik sekilas ke arah Xia Yuer dan jantungnya sedikit berdetak sangat cepat. Alasan kenapa Master Sekte Cahaya Suci sangat terkejut karena ia tidak pernah melihat seseorang mampu melakukan kontrak dengan dua roh sekaligus. Oleh karena itu, ia pun membuka gerbang roh juga dan sosok pria dengan banyak tato serta mengeluarkan cahaya putih di sekitarnya muncul. Oh! Roh cahaya. Sungguh tidak terduga bahwa dia mampu melakukan kontrak dengan roh tingkat tinggi seperti itu walaupun bukan roh puncak seperti jenis Yuer. Ucap Xiao Zia dengan alis sedikit terangkat ketika menatap sosok roh yang tampak seperti manusia pada umumnya kecuali perbedaannya adalah matanya yang tampak berwarna putih bersih layaknya orang buta. Su Ming, apakah kali ini kau memanggilku untuk melawan roh setingkat itu? Roh cahaya tersebut bertanya dengan mata menyipit saat menggenggam pedang di tangannya dengan erat. Ia paham bahwa Xia Yuer dan Xiao Zia adalah roh puncak di alam roh, terutama untuk Xia Yuer yang sangat ia kenal sebagai roh peri yang memiliki garis darah kerajaan. Master Sekte Cahaya Suci yang bernama Su Ming sedikit terkejut mendengar apa yang dikatakan oleh roh kontraknya. Sangat jarang roh cahaya tersebut memasang ekspresi seperti itu yang artinya kedua roh kontrak Jie yang tidak sederhana sama sekali. Ya, tetapi tidak perlu khawatir. Mereka belum bisa menggunakan konsep. Jawab Su Ming acuh tak acuh. Kepercayaan dirinya meningkat sekali lagi ketika mengingat tentang hal itu. Mendengar itu, Xiao Zia tersenyum kecil karena merasa bahwa Su Ming terlalu meremehkan dirinya. Sebagai roh legendaris di masa lalu, apakah ia tidak akan menggunakan konsep? Xiao Zia merasa bahwa itu adalah lelucon paling lucu. Yuer, Zia, lakukan fusi ganda. Jika keduanya melakukan fusi, hanya dengan cara ini agar kita bisa menang karena keduanya memiliki kultivasi lebih tinggi dari kita dan keduanya adalah pengguna konsep sementara. Di tim kita hanya kau yang menggunakan konsep. Ucap Jie Yan saat melirik ke arah Xiao Zia. Xiao Zia mengangguk sementara untuk Xia Yuer. Ia tidak berkomentar karena tahu bahwa lawan kali ini sangat kuat. Fusi. Karena keduanya tidak berkomentar lagi, Jie Yan pun langsung melakukan teknik fusi. Wajah Su Ming dan roh kontraknya langsung serius ketika melihat bahwa Jie Yan langsung menggunakan teknik fusi yang artinya Jie Yan ingin pertarungan cepat diselesaikan. Su Ming mengetahui dengan jelas bahwa Jie Yan tidak ingin korban di kubu klan naga jatuh lebih banyak. Fusi. Su Ming juga tidak mau ketinggalan dan langsung melakukan fusi. Tempat tersebut kedua ditutupi oleh cahaya yang menyilaukan bercampur dengan aura merah yang membuat semua kultivator dan naga menoleh ke tempat Jie Yan dan Su Ming berada. Teleportasi. Jie Yan yang memegang kendali langsung menghilang dan muncul tepat di depan Su Ming yang hampir selesai melakukan fusi. Ia mengayunkan sabit yang ada di tangan kirinya sekuat tenaga setelah melapisinya dengan ki dan konsep kematian. Terang. Bush. Jie Yan sedikit menyerit karena serangan mendadak yang ia lancarkan masih dihalau bahkan sebelum Su Ming selesai melakukan fusi. Saat ini, sabit yang ia ayunkan ditahan oleh dua pedang cahaya. Oh. Konsep. Tampaknya aku terlalu meremehkanmu. Su Ming yang memegang kendali fusi pun berkata dengan nada dingin walaupun ia merasa bahwa ia hampir tidak mampu menahan tekanan dari serangan Jie Yan yang bagian diayunkan menggunakan tangan kiri. Terlalu cepat bagimu untuk memuji. Balas Jie Yan saat ia mengayunkan tangan kanannya lalu tombak pembunuh naga langsung muncul.
Tombak pembunuh naga yang telah diselimuti oleh petir hitam pun memunculkan bola kecil dialiri oleh listrik di ujung bilah tombak tersebut. Tombak petir neraka. Gaya pertama, tusukan neraka keputusasaan. Bola awal kehancuran. Su Ming yang menatap gerakan Jie Yan yang sangat cepat pun melebarkan matanya. Ia sangat menyadari bahwa serangan dari Jie Yan sangatlah fatal jika itu mengenai dirinya yang bahkan telah melakukan fusi. Cahaya pemusnah. Su Ming berteriak keras dan dari mulutnya, cahaya yang membentuk pilar energi pun langsung melesat ke arah tombak pembunuh naga yang diayunkan oleh Jie Yan. Duar. Episode sebelumnya. Kedatangan Changlan. Episode berikutnya. Serangan melampaui kekuatan fana. Sekte Cahaya Suci. Duar. Ledakan besar terjadi dalam sekejap saat teknik milik Jie Yan bertabrakan dengan teknik milik Su Ming. Hanya dengan tabrakan keduanya, banyak tempat yang hancur berantakan serta kultivator dan naga yang tidak terlalu kuat langsung terbunuh di tempat. Xiao Yu, Lan Qinzu, Gu Yin dan Dai Mubai menatap ke arah ledakan tersebut dengan tatapan terkejut. Tidak hanya untuk mereka, bahkan untuk seseorang seperti Zhu Hong memasang wajah gelap karena serangan sebelumnya terlihat seperti gabungan dari kultivator tingkat alam sage tahap ke-9. Untuk kultivator tingkat alam sage tahap ke-9 biasa, bisa dipastikan bahwa dia akan terluka parah ataupun sekarat jika menerima salah satu serangan dari Jie Yan ataupun Su Ming. Untuk kultivator setingkat Zhu Hong dan beberapa kultivator lainnya yang kuat seperti Patriark Klan Kuno, dia juga pasti akan terluka walaupun tidak terlalu parah. Saat ledakan mereda, terlihat Jie Yan yang saat ini yang memiliki warna rambut emas bercampur hitam dan ungu sedang mengayunkan sabit di tangan kirinya ke arah Su Ming yang terlihat tampak jauh lebih muda karena melakukan fusi dengan roh kontraknya. Formasi kematian, tombak kematian. Lingkaran formasi tercipta di sekitar tombak pembunuh naga ketika Jie Yan selesai mengayunkan sabitnya. Ia langsung menghunuskan tombak ke arah kepala Su Ming. Formasi cahaya, perpindahan cahaya. Dung. Lingkaran formasi tercipta di sekitar Su Ming. Saat itu terjadi, ia pun langsung bergerak dengan kecepatan yang lebih tinggi ke arah samping untuk menghindari serangan Jie Yan. Ketika menghindar pun, Su Ming menciptakan formasi lainnya di kedua pedang yang ia pegang. Formasi cahaya, tebasan ilahi cahaya suci. Sraing. Su Ming mengayunkan kedua pedangnya sekuat tenaga ke arah Jie Yan. Kedua pedang itu telah dilapisi oleh konsep cahaya yang cukup bagus untuk para kultivator tingkat fana. Jie Yan langsung mengangkat sabit di tangan kirinya untuk menahan serangan. Lingkaran formasi tercipta di sabit tersebut. Formasi kematian, dinding ki kematian. Terang. Drurt. Jie Yan didorong mundur sedikit ketika kedua pedang Su Ming membentur dinding ki yang ia ciptakan. Ia harus mengakui bahwa ketika ia melakukan fusi ganda, Su Ming tetap lebih kuat dalam aspek kecepatan dan kekuatan. Sementara dirinya, lebih kuat dalam hal kekuatan tubuh serta konsep. Alasan mengapa konsep Jie Yan lebih kuat, itu dikarenakan Xiao Zia berfokus dalam penyaluran konsep kematian terkuat yang bisa dia gunakan saat ini. Dan untuk Xia Yuer, bertugas memasuki dalam jumlah besar serta menarik Qi Xiao Zia untuk digunakan juga. Jie Yan mengubah pola serangannya secara langsung. Tombak pembunuh naga menghilang dalam sekejap digantikan oleh pedang yang sering ia gunakan. Ia pun langsung mengayunkan pedangnya dengan gaya terbalik saat pedang tersebut telah dilapisi oleh Qi dan konsep yang cukup kuat.
Seni rahasia, tebasan dimensi. Formasi kematian, lapisan aura kematian. Formasi yang digunakan oleh Jie Yan saat ini adalah milik Xiao Zia. Itu dapat melapisi senjata tertentu dengan aura kematian bercampur konsep kematian. Bertujuan meningkatkan ketajaman serta kekuatan serangan tunggal secara drastis. Peningkatkan sedangan bahkan mencapai 3 atau 4 kali lipat dari serangan awal. Su Ming berkeringat ketika merasakan kekuatan yang terkandung dalam tebasan tunggal yang dilancarkan oleh Jie Yan. Ia pun langsung membuat gerakan tubuh bercampur dengan formasi elementalis. Formasi cahaya, kecepatan cahaya. Seraing. Jeres. Ruang robek seketika saat Jie Yan mengayunkan pedangnya. Tebasan tersebut tampak mengenai Su Ming tetapi Su Ming berubah menjadi butiran cahaya lalu melesat ke tempat tertentu untuk menjauh dari Jie Yan. Zurt. 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 Ruang selebar 1 kaki tampak robek ke tempat yang cukup jauh. Dari robekan tersebut, terlihat percikan elektromagnetik serta aura kematian yang sangat pekat merembes keluar. Apa itu? Su Hong yang sedang melawan para tetua klan naga tertegun ketika melihat serangan Jie Yan. Ia tidak pernah melihat sesuatu seperti itu seumur hidupnya. Robekan ruang. Raja Naga telah mampu melakukan hal ini di dunia fana. Tetua Naga Cahaya bergumam kecil ketika melirik ke arah tempat pertarungan antara Jie Yan dan Su Ming. Untuk para tetua naga, mereka sangat tahu tentang kekuatan seperti itu yang mampu merobek ruang. Mereka semua tahu bahwa kekuatan seperti itu hanya dimiliki oleh seseorang dengan tingkat kultivasi abadi. Para kultivator setingkat itu, bisa merobek ruang dengan serangan sekuat tenaga jika berada di dunia fana. Luar biasa. Aku tidak menyangka Tuan Muda mampu mencapai hal itu. Changlan yang telah memiliki catatan tentang alam abadi melalui penemuannya terhadap mayat serigala iblis kegelapan yang ia ubah menjadi wayang. Bahkan ia tahu wayang miliknya secara samar mampu melakukan hal yang sama jika ia menggunakan seluruh ki dan konsep yang ia miliki sebagai bantuan dalam serangan yang digunakan oleh wayang miliknya. Dia berhasil menghindar. Jie Yan sangat terkejut karena teknik yang ia gunakan adalah salah satu teknik spesial milik ibunya. Itu dikatakan mampu membelah apa saja, bahkan konsep itu sendiri jika serangan dilapisi oleh konsep. Zep. Butiran cahaya yang bergerak langsung memadat membentuk tubuh Su Ming. Ia tidak bisa menahan rasa takut serta keringat dingin yang terus bercucuran di tubuhnya. Ia melihat ke arah dadanya dan tidak ada luka sama sekali. Namun ia dapat merasakan bahwa serangan sebelumnya merobek beberapa bagian dalam tubuhnya secara paksa ketika ia mencoba berubah menjadi elemen. Su Ming. Serangan bocah itu telah melampaui kekuatan fana. Gunakan serangan terkuat yang kau miliki atau jika kau terkena serangan seperti itu lagi tepat di jiwamu, itu akan dipotong dalam sekejap. Roh cahaya berbicara dalam pikiran Su Ming. Su Ming sangat mengerti apa yang dikatakan oleh roh kontraknya. Jika ia terkena serangan secara telak, maka ia akan mati secara instan. Jika begitu, raut wajah Su Ming berubah saat kedua pedang yang ia pegang melayang di depannya. Ia pun menyatukan kedua telapak tangannya. Formasi cahaya, penarikan kekuatan cahaya. Formasi cahaya, pengorbanan tubuh cahaya. Mode cahaya suci. Tap. Ketika Su Ming memegang kedua pedangnya, dua lingkaran formasi tercipta dalam sekejap yang membuat kekuatan Su Ming meledak dahsyat. Ia merasakan seluruh tubuhnya dipotong-potong oleh pisau tajam.
Jika ia tidak menggunakan mode cahaya, bisa dipastikan bahwa tubuhnya sendiri akan dipotong menjadi ribuan keping oleh konsep cahaya itu sendiri yang ia tarik secara paksa dari alam menggunakan formasi Jieyan. Gunakan formasi mode Dewi Kematian dan formasi Dunia Kematian. Xiao Zia tahu betapa mengerikannya Su Ming saat ini karena itu merupakan formasi pengorbanan tubuh. Ia tahu dengan jelas bahwa Su Ming berniat menghabisi Jie Yan dalam waktu singkat. Raut wajah Jie Yan berubah saat ia mengerahkan semua kekuatannya bersamaan dengan kekuatan Xiao Zia dan Xia Yuer. Formasi Kematian, mode Dewi Kematian. Formasi Kematian, Dunia Kematian. Dung. Lingkaran formasi tercipta di atas kepala Jie Yan dan itu perlahan turun ke bawah membungkus tubuhnya. Tubuhnya diselimuti oleh aura kematian dan armor tambahan baru muncul dalam sekejap. Dung. Lingkaran formasi lainnya muncul di permukaan tanah. Seluruh wilayah Sekte Cahaya Suci kini berubah dalam sekejap. Tanah menjadi merah. Tulang benulang terlihat di mana-mana, setra aura kematian merembes dari permukaan tanah. Bahkan untuk Su Ming yang kini beberapa kali lebih kuat dari sebelumnya terkejut karena tidak menyangka bahwa Jie Yan atau lebih tepatnya roh kontrak Jie Yan memiliki formasi yang dapat merubah satu wilayah dalam sekejap mata. Ia juga dapat memaksa bahwa kekuatannya tampak ditekan. Aku tidak bisa membiarkannya pergi. Bocah ini terlalu berbahaya bersama dengan roh kontraknya. Batin Su Ming dan ia berniat menggunakan satu serangan pamungkas dengan seluruh kekuatannya untuk menghabisi Jie Yan secara langsung. Episode sebelumnya. Fusi. Episode berikutnya. Seni Rahasia Tertinggi.